Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Review and Update. So teman-teman, update hari ini atau review koin hari ini saya akan coba untuk ngelihat Baby Dogecoin. Ini adalah request dari Mr. Petrus Erickson 4667 di video Gas dan EOS ya, sekitar satu hari yang lalu. Jadi Oke. Ini first time banget sebenarnya saya ngelihat Baby Doge ya. Jadi saya mungkin akan coba untuk sampaikan juga ya dari perspektif beberapa poin yang mungkin sebenarnya nggak bersifat fundamental banget ya, tapi lebih kepada research supaya teman-teman punya gambaran ya kenapa kita bahas koin ini dan apakah memang ada peluangnya ya. Tentu saja teman-teman sekalian, kalau soal kepercayaan kalian terhadap token ini itu kembali lagi ke masing-masing ya. Saya nggak bisa meyakinkan teman-teman itu harus meyakinkan diri sendiri dan melakukan research secara mandiri. Alright, and the next one itu ada Conflux dan juga Render. Dua ini akan saya update nanti melalui grup Telegram, so make sure kalian gabung grup Telegram kita. It's free. Caranya klik aja link di deskripsi di sini, t.me Siley Trading Group. It's free on Telegram guys, oke? And I'll see you guys again di Telegram ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau lihat sedikit ya Baby Doge. Peringkat 239 dengan market cap kisaran 207 juta dolar dan volume transaksinya sekitar 3,4 juta dolar, which is almost nggak sampai sih 1%-an lebih ya, 2%-an lah lebih kurangnya. Total supply di sini 205, wow banyak sekali ya teman-teman ternyata ya. Oke, tadi saya cek sih sebenarnya ya melalui websitenya dia ya. Jadi total supply itu ada 420. Kalau lihat dari jumlah nolnya ini harusnya quadrillion ya, karena ini juta, ini miliar, ini triliun, ini wow quadrillion. Berarti di atasnya quadrillion teman-teman sekalian ya. Wow, banyak sekali total supply-nya ya. Oke, berarti memang secara angka nol ini udah pasti akan banyak sekali, panjang sekali seperti ini. But then maybe teman-teman sekalian, Baby Doge ini adalah koin hype ya, yang istilahnya ngikutin perkembangan daripada Dogecoin. Mungkin dari Twitter Elon Musk di sini. Kalau di sini dia bisa lihat ya on the top ya, si original tweet ya. Mungkin boleh kita lihat teman-teman, barangkali memang ada ya. Oke, kita lihat. Wow, alright. So, ini Elon Musk ya, centang biru, Baby Doge, Baby Doge, and bla 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 bla, tanggal 1 Juli 2021. Oke, ini udah tweet lama ya teman-teman ya, jadi mungkin hype-nya udah lewat juga, tapi I guess kita punya community-nya mungkin ya. Ini yang bisa bikin istilahnya koin ini tuh tetap dalam keadaan hype ya sampai dengan saat ini. Saya sempat ngecek juga ya, jadi ada beberapa partnernya si Baby Doge dan saya ngelihatnya cukup banyak ya. Ini ada yang farm sponsor, kemudian lock sponsor ya, Launchpads ya, info and many more ya. I guess ini sebenarnya ya bisa dibilang partnership, yes. Di sisi lain kalau kita bilang ini sebagai mungkin dilampirkan ya, atau di apa istilahnya kalau kita bilang masuk ke dalam Yahoo Finance ya, BSC Zone, BSC Daily, Watcher Guru dan kawan-kawan ya, saya rasa ini adalah hal yang wajar ya, karena hampir semua koin itu sebenarnya di cover oleh mereka. Kemudian ada Yield, other integrations, ada OK Exchange, widget users, dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Ya saya rasa ini berpartner ya mungkin tujuannya untuk menambah masa juga ya tentunya. Dan kalau wallet ya ini berarti mereka bisa disimpan atau di-keep di beberapa wallet-wallet pilihan ini. Jadi bisa dibilang awareness-nya tuh ada dan komunitasnya mungkin cukup besar ya. Itu mungkin satu-satunya pertimbangan ya teman-teman sekalian kalau kalian mau megang si Baby Doge ini. Meanwhile di perspektif yang lain saya nggak ngelihat yang spesial banget ya. Di sini dia ada over AI. Wow, Baby Doge AI menarik sekali ya. Dia tetap untuk ngikutin perkembangan lah ya teman-teman ya. Baby Doge info and analytic liquidity-nya saat ini ada sekitar lebih kurangnya 2,8 miliar dolar per Desember, tanggal 7 Desember ya, lebih kurang segitu-segitu teman-teman. Volume transactions lifetime Baby Doge burn ini yang udah di burn sekitar 330 juta dolar yang sudah di burn, dan dalam 24 jam terakhir itu ada 5.200 dolar ya yang sudah terburn dalam bentuk koin. Itu jumlahnya lumayan dan ini kayaknya masih akan terus maybe bertambah atau berkurang. I don't know guys, maybe berkurang ya. But yeah, I guess Baby Doge ya teman-teman sekalian. Ya feel free lah untuk kalian lihat-lihat ya. Kalian mampir ke dalam dia punya website, kalian mampir ke dia punya white paper atau Twitter untuk follow up mereka punya activity. But
I don't know guys, personally ya. Saya nggak bakal banyak komen soal itu. Mungkin kita percayakan ke teman-teman ya, kalau kalian memang melakukan analisis, kalian melakukan research, dan kalian percaya dengan koinnya, ya feel free aja sih kalau menurut saya untuk nge-hold ya. Karena kita tahu teman-teman sekalian bahwa altcoins itu banyak sekali pilihannya ya, dan ya berbagai jenis koin ini bisa aja dapetin yang namanya money flow gitu ya. Tiba-tiba ngepump dengan sendirinya atau mungkin bergerak di luar ekspektasi ketika yang lain lagi tidak terlalu memperhatikan. Which is sebenarnya menurut saya opportunity-nya ada. Jadi itu kembali lagi ke masing-masing saja. Nah, kalau misalnya kalian megang Baby Doge ya, kira-kira ekspektasinya gimana ya? Saya terus terang kan nggak tahu nih, nggak punya gambaran. Teman-teman mungkin ada yang akumulasi di bawah, mungkin ada yang belinya di atas, mungkin ada yang belinya somewhere in the middle, atau mungkin baru ada yang tertarik dan rencana pengen beli gitu kan. Mungkin kalau ngelihat pergerakannya saat ini, well, I think the good news is Baby Doge itu udah keluar ya dari dia punya tren atau zona bearishnya. Jadi ini adalah sebuah indikasi yang cukup baik minimal untuk Baby Doge itu bisa mantul lah dalam waktu dekat ini. Kemudian by process teman-teman bisa lihat bahwa dia technically udah create yang namanya higher high. So I think it's quite good ya untuk progres perkembangan daripada si Baby Doge. Minimal kalau misalnya teman-teman beli sekarang pun atau dengan kondisi memanfaatkan tren yang ada saat ini, menurut saya ini masih fine-fine aja gitu ya, nggak ada masalah. Sebab apa? Sebab trennya itu sebenarnya technically sudah mengalami reversal, dan reversal ini menurut saya sedang dalam ongoing untuk mencari potensi higher low-nya untuk kemudian either dia naik lagi atau dia failed dan kembali turun ke bawah ya. Karena memang kalau teman-teman perhatikan di sini, ini sebenarnya ada satu level krusial yang harus bisa di breakout dulu nih kalau misalkan Anda pengen lihat Baby Doge itu mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan angkanya ini di kisaran 1670 ya, sesuaikan dengan chart masing-masing ya, karena ini angkanya nolnya banyak sekali teman-teman sekalian. So dengan dia breakout dari trend line-nya, I think it's good news ya. Dia juga di sini udah berhasil break ya, which is technically secara struktur dia sudah balik atau flip menjadi bullish atau buyers. Dan kemudian di sini ini ada kondisi di mana high point sebelumnya sudah berhasil di breakout, dan maybe this is the low, which is teman-teman bisa gunakan low point itu sebagai patokan ya untuk mendapatkan yang namanya Fibonacci retracement. Nah, kalau teman-teman mau tambahin berupa trend line juga, menurut saya juga sah-sah aja, itu masih bisa. But in the end, dengan kondisinya saat ini, dengan dia mengalami pullback, sebenarnya pullback ini menurut saya terhitung sebagai bagian dari koreksinya. Ya, saya akan coba untuk bawa ini ke samping seperti ini supaya teman-teman bisa lihat dengan lebih clear ya, more or less ya. So guys, kita ngelihat di sini penguatan impulse, pullback ya. Di sini adalah area demand-nya. Jadi confluence nih dengan Fibonacci 0,618 ya. Di sisi kalau time frame kecil kayak 1 jam, teman-teman lihat ini adalah proses inducement ya. Proses di mana pada time frame kecil seperti 1 jam, 30 menit kita akan melihat bahwa progres pergerakan ini itu kecenderungan membentuk yang namanya bearish trend. Jadi, kalau saya pribadi ya, mungkin terhadap semua koin sama aja gitu ya, terhadap semua koin sama aja. Saya rasa idealnya kalau teman-teman mungkin memanfaatkan long position atau kalian mau buy ya terhadap suatu aset, pertimbangkan untuk adanya terjadi breakout terlebih dahulu, maybe terhadap trend line, atau secara struktur mengatakan demikian. Jadi kalian bisa lihat tuh, kalau kalian yang agresif, kalian mau cari 15 menit bisa. Kalau kalian konservatif, sebenarnya main di 1 jam pun menurut saya udah cukup. Dan untuk 1 jam di sini minimal ya, saya rasa Baby Doge itu perlu breakout dulu nih dari previous high dia teman-teman sekalian, dan jika itu yang terjadi baru kemudian ini bisa jadi semacam validasi bahwa Baby Doge pada time frame yang lebih besar itu masih bisa untuk rebound dan mengikuti tren yang terbentuk pada time frame daily-nya. Ya, oleh karena itu menurut saya penting ya untuk Baby Doge saat ini sedang dalam keadaan pullback itu sebenarnya bisa menjadi area diskon yang cukup baik, which is kalian bisa berpatokan dengan level Fibonacci 0,618 di sana, yaitu di kisaran 0,0001330 dolar. Dan seterusnya, kalau misalkan nanti Baby Doge itu successfully break terhadap previous resistance-nya, saya pikir Baby Doge akan berpeluang sekali teman-teman untuk meneruskan rally-nya even sampai ke kisaran 0,0002190-an ya. Itu artinya dari level ini naik ke atas itu masih 30%-an, which is ini masih ada opportunity atau masih ada peluang. Namun sekarang karena dia sedang mengalami pullback ya, saya rasa ini adalah sebuah kondisi yang cukup tepat
tepat ya untuk teman-teman yang mungkin baru berencana mau masuk gitu. Jadi pertimbangannya adalah Anda lagi dapat diskon. Dan diskonnya sejauh mana ya? Probably area atau level ini kalian bisa lihat ya. Kalau misalkan dari sana dapat reaction dan kalian berencana untuk memanfaatkan, ya kembali lagi kalau menurut saya tergantung masing-masing ya. Kalian percaya atau enggak dengan projectnya atau koin si Baby Doge ini. Oke? So, analisis saya singkat banget teman-teman sekalian ya. Tadi saya sudah jabarkan beberapa poin, but in the end what most important adalah time frame daily. Secara trend dia masih bullish ya, at least untuk primary-nya. Jadi cukup baik lah so far kalau saya bisa bilang teman-teman sekalian. Ya mudah-mudahan lah kalian yang beli dengan Baby Doge bisa panen ya, bisa dapat profit, dan semoga kiranya informasi yang saya deliver melalui video ini bisa jadi manfaat yang positif dan bisa menambah value teman-teman, serta bisa menjadi bagian dari referensi untuk analisis masing-masing. Alright, so that's gonna be it for me. Thank you very much guys, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.